Mencegah masuknya virus varian baru di Kota Malang sekaligus menghindari terjadinya kecelakaan jelang angkutan Natal dan Tahun Baru, Dinas Kesehatan dan Satlantas Polresta Malang Kota melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap puluhan sopir bus di Terminal Arjosari, Kota Malang. Puluhan sopir bis yang sering beroperasi di Terminal Arjosari Kota Malang Senin pagi melakukan pemeriksaan kesehatan yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dan Satlantas Polresta Malang Kota. Pemeriksaan kesehatan tersebut disambut antusias oleh para sopir bus. Pemeriksaan kesehatan meliputi tensi darah, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan gula darah, serta konsultasi kesehatan pada tim dokter dari Dinas Kesehatan. Sopir bus yang kurang sehat oleh tim dokter diberikan obat secara gratis. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Muhammad Sokib mengatakan pemeriksaan kesehatan ini tujuannya untuk pemeriksaan angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru, sehingga pada pelaksanaan angkutan Nataru tidak terjadi kecelakaan di jalan raya. Selain persiapan jelang angkutan Nataru, pemeriksaan kesehatan tersebut juga sebagai antisipasi masuknya virus varian baru di Kota Malang. Untuk itu pada angkutan Nataru, semua bus diwajibkan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tujuannya untuk kesiapan dalam rangka menghadapi Nataru, Natal dan Tahun Baru tahun 2022. Untuk kuota tahun ini sekitar 120 pengemudi. Biar mereka ketika menghadapi Nataru siap melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat ketika di jalan raya, tujuannya agar selamat semua sampai tujuan. Sejauh ini hasilnya sudah keluar, Ini masih proses, hasilnya masih belum keluar. Nanti silakan ditunggu dari Dinas Kesehatan nanti yang mengumumkan hasilnya. Pak, nanti kalau misalkan ditemukan ada yang kurang sehat, disarankan untuk tidak beroperasi atau gimana? Ya, berarti kalau kurang sehat harus sehat dulu baru melaksanakan operasional. Karena ketika berkendara di jalan raya, kondisinya tidak sehat atau tidak layak jalan, maka harus istirahat dulu sampai sembuh. Kegiatan pengemudi atau angkutan umum ya sesuai ketentuan sekarang level 2 di Kota Malang. Untuk kegiatan tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Pak, pemeriksaan kesehatan ini sebagai apa? Sebagai antisipasi masuknya varian baru di Kota Malang sendiri, Pak? Ini dalam rangka antisipasi Nataru. Untuk nanti yang virus baru tetap dari pihak pemerintah tetap mengantisipasi agar jangan sampai varian baru masuk ke wilayah kita. Sementara Muhammad Zainul Arifin, salah satu sopir bus mengaku senang dengan adanya pemeriksaan tersebut karena dirinya bisa memeriksakan kondisi kesehatannya khususnya di tengah pandemi COVID-19. Ia juga berharap pemeriksaan seperti ini rutin dilakukan sehingga para sopir bus selalu sehat dalam menjalankan profesinya. Sementara pada pemeriksaan tersebut, BNN Kota Malang juga dilakukan tes urin bagi sopir bus dan hasilnya tidak ditemukan adanya sopir bus yang terbukti mengkonsumsi zat berbahaya. Ya memang perlu dengan mengingat kan banyak-banyak kecelakaan karena mungkin mengonsumsi narkoba ya, sekarang kan banyak. Ini sangat bagus sekali dengan adanya pemeriksaan. Kalau untuk ini kan mau Natal dan Tahun Baru, kalau menurut driver sendiri bagaimana, Pak? Antusiasme masyarakat? Ya memang perlu, Bu, untuk pemeriksaan kalau bisa rutin. Ya paling enggak 2 bulan atau 1 bulan sekali ada pemeriksaan. Kalau sejauh ini apa rutin apa hanya ada menjelang momen-momen Tahun Baru ini, Natal gitu. Apa aja yang diperiksa tadi? Ya Pak? Yang diperiksa apa aja? Yang diperiksa semuanya, tadi darah, urin, ya kesehatannya memang diperiksa semuanya. Simon Alfredo melaporkan. Diduga akibat hujan deras dan beratnya beban kendaraan yang melintas, tembok pelengsengan pondasi jembatan Sebaluh, Pujon longsor. Akibatnya jalan menyempit dan rawan terjadinya longsoran kembali. Beginilah yang terlihat di jalan alternatif penghubung Sebaluh menuju Pujon Kidul dan beberapa desa lainnya di wilayah Pujon. Badan jalan tepatnya dekat jembatan terjadi longsoran tembok pondasi jembatan akibat hujan turun dan beratnya beban kendaraan yang melintas. Tembok pelengsengan setinggi kurang lebih 8 meter dengan panjang 5 meter dan lebar 1 meter mengalami longsor pada hari Sabtu ketika hujan turun.
Akibatnya badan jalan menyempit karena sebagian ikut longsor dan juga pengaman sementara yang dipasang warga. Menurut salah seorang warga menjelaskan, jalan ini cukup ramai dilintasi kendaraan berbagai jenis, khususnya roda 4 pribadi maupun bus-bus pariwisata, yang berkunjung ke salah satu tempat wisata di wilayah tersebut, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu. Di lokasi terlihat pengaman jalan sudah dipasang di titik longsoran agar pengguna jalan lebih berhati-hati ketika melintas untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi karena longsoran susulan bisa kembali terjadi di lokasi tersebut. Kemarin. Ketika hujan deras, Pak? Ya. Tapi kemarin juga dulu pernah ada sebelah sini, Pak, ya, posisi yang sebelah Iya, sini. yang sini Ya. sudah dibangun itu. Itu karena Pak, padahal airnya kan langsung, maksudnya airnya nggak di jalan kan, airnya kan. Iya, terus jalan airnya itu. Apa karena di bawah mungkin kegerus? Terus ya. Terus bagian apa mungkin berat beban juga, Pak, kendaraan yang melintas, Pak? Banyak sini. Ini kan bis-bis juga wisata, Pak, ya? Iya, ke sawah itu loh. Iya. Baik, sekarang pengamanan baru aja, Pak, dipasang ini aja, Pak, ya? Iya. Itu kalau hujan lagi kemungkinan masih bisa longsor lagi, Pak? Bisa ini. Ya lumayan, Pak, ya ini, Pak. Iya. Berapa meter ini, Pak, kena longsorannya, Pak? Dari badan jalan. Sekitar 8 meteran ini. 8 meter, Pak, ya? Berarti yang ikut longsor sekitar 1 meter kan ada, Pak, ya? Iya. Ada. Pak, kalau gini kan arus juga, kalau bis-bis pariwisata lewat lagi kan mungkin bisa goyang, bisa retak lah. Pak, harapan sebagai warga masyarakat gimana harapannya, Pak? Ya, pokoknya kalau bisa bis itu ditaruh di Sebalo, Oh, terus ke barat ngojek gitu loh. oh ada ada Iya. angkutan umum lagi, Ojek Pak, ya? lagi, ya. Oh iya. Pak, kalau pas lagi Minggu mungkin lebih padat jalan, Pak, ya? Iya, padat ini. Padat sekali, Pak, ya? Yonik Mawan melaporkan. Stok sayuran berkurang di tingkat petani berdampak pada naiknya harga sebagian komoditi sayuran. Kenaikan harga sudah berlangsung sejak beberapa minggu yang lalu disambut gembira para petani karena sudah cukup lama harga sayuran turun dan diperkirakan harga bisa kembali naik melihat stok dan kondisi cuaca yang sering turun hujan. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di kawasan Torongrejo, Junrejo, Batu. Akibat mulai terbatasnya pasokan sayur di tingkat petani karena sayuran menunggu masa panen dan bahkan banyak yang baru menanam. Berdampak pada harga jual beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan dan bisa bertahan cukup lama. Kondisi ini disambut gembira petani karena sudah cukup lama harga sayuran turun sehingga petani banyak merugi akibat tingginya biaya untuk penanaman dan perawatan tanaman. Naiknya harga sayuran ini sudah berlangsung sejak beberapa minggu yang lalu dan harga ini bisa kembali naik apabila stok semakin terbatas akibat terkendala cuaca salah satunya. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, salah satu sayuran yang mengalami kenaikan adalah seledri, yang saat ini di tingkat petani dijual dengan kisaran harga 15-17 ribuan per kilogram. Di lokasi lainnya terlihat petani sedang melakukan panen tomat dan juga bawang pre. Untuk bawang pre, saat ini di tingkat petani di kisaran harga 5-7 ribuan per kilogram. Para petani berharap harga sayuran ini bisa relatif stabil, harga jual bisa menutupi biaya pengeluaran, sehingga para petani tidak merugi dan memperoleh keuntungan. Rata-rata sekarang harga sayuran nih, Pak, di tingkat petani, Pak? Alhamdulillah kalau sekarang kan harganya stabil. Stabil, Pak, ya? Ya kan harganya bagus itu. Bagus, Pak, ya? Pas Tapi sejak kan- berapa lama, Pak? Sudah sejak berapa lama? Bulan Desember ini. Baru 1 bulan kurang berarti, Pak, ya? Ya, sejak November Desember. Iya. Apa aja, Pak, yang naik Pak sekarang nih, Pak? Ini apa? Yang seledri berapa? Kisaran 15-17. Di tingkat petani, Pak, untuk kualitasnya yang bagus, Pak, ya? Ya kalau bagus ya lihat 17. Bawang pre berapa sekarang? Sekitar 7.000-8.000. Sudah lumayan naik lagi, Pak, ya? Iya. Kalau yang tomat barusan? Selamat. Enggak tahu segitu. Oh, iya. Tapi antara 3.000 itu. Ada 3 ribuan, Pak, ya? Iya. Tapi untuk faktor cuaca gimana, Pak, ke volume hasil panen, Pak? Kalau faktor cuaca kan kalau musim dingin ini kan Iya. hasilnya sedikit ya, Pak. Sedikit, Pak, ya? Iya. Oh, mungkin karena faktor Ya, produksinya sedikit kan harga naik, Pak, ya? Iya, Pak, karena yang nanam cuma sedikit. oh, gitu. Pak, kira-kira sampai kapan nih kuatnya bertahan harga, Pak? Bisa naik lagi? Kalau bisa naik lagi gitu. Kalau cuaca, Pak, ya? Harganya kalau kan hasilnya sedikit ya, Pak. Sedikit, ya. Kan yang baru tanam masih yang banyak baru tanam. Baru tanam. Berarti sudah harga 17 sudah modal sudah kembali, betul, Pak, ya? Sudah kalau sudah ini. Sudah kembali, Pak, ya? Ya. Yonik Mawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Senin 13 Desember 2021, Komisioner KPID Jawa Timur melakukan kunjungan ke Batu TV untuk melihat persiapan Batu TV migrasi ke TV digital. Kunjungan ini disambut oleh Direktur Utama Batu TV, Bapak Andre Hudiono, yang menyampaikan bahwa Batu TV berkomitmen dan siap mensukseskan migrasi TV digital di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Selamat pagi untuk pemirsa Batu TV dan masyarakat Malang Raya. Jadi kedatangan kami KPID Jawa Timur, saya bersama Pak Eko Rinda dan juga Mas Bogor, ini sengaja melakukan monitoring ke Batu TV dalam rangka melihat bagaimana proses bersiaran dan proses produksi selama masa-masa pandemi dan pasca pandemi ini, dan juga kami akan melihat bagaimana persiapan Batu TV menjelang analog switch off 2022. Nah, satu hal yang kami dapatkan dari Batu TV, alhamdulillah puji Tuhan, ternyata Batu TV di bawah Pak Andre ini punya kesiapan terkait dengan hal itu. Termasuk bagaimana bagaimana dengan peralatan yang cepat pakai. Jadi orang berpikir selama ini HP nggak bisa digunakan untuk kualitas gambar yang profesional, tapi faktanya dengan peralatan sederhana seperti syuting ini menggunakan HP, ternyata kualitas ini luar biasa. Dan Pak Andre, hal seperti ini harus tetap dioptimalkan, karena mengingat kemarin Batu ini adalah daerah rawan bencana, sehingga sewaktu-waktu ketika jurnalis turun, bagi kami KPID keselamatan jurnalis nomor 1. Kalau bawa kamera itu berbahaya, jadi bisa digunakan teknologi ini. Nah, saya kira itu. Pak Eko ada teman? Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Memberikan motivasi kepada para calon desainer muda untuk terus mengaktualisasikan diri dan terus berkarya membuat desain, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak Kota Malang bekerjasama dengan Dekranasda Kota Malang menggelar lomba desain. Lomba desain ini diikuti oleh 189 peserta yang merupakan para desainer muda di Kota Malang. Lomba desain yang digelar oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak Kota Malang bekerjasama dengan Dekranasda Kota Malang diikuti oleh 189 peserta yang merupakan desainer muda maupun calon desainer di Kota Malang. Dari 189 peserta ini, mereka kemudian mengirimkan hasil desain melalui Google Form dan kemudian diperiksa oleh panitia dan dilakukan penilaian. Di mana pada penilaian tersebut terdapat 5 orang juri yang merupakan desainer senior di Kota Malang yang menilai hasil desain dari 189 peserta tersebut. Kepala Bidang Perindustrian Diskopindak Kota Malang, Yuke Siswati, mengatakan bahwa tujuan dari lomba desain ini yakni ingin memberikan motivasi kepada generasi muda agar terus mengaktualisasikan diri dengan terus berkarya atau membuat desain. Lomba kali ini diikuti oleh 189 peserta dan mereka kemudian terpilih 25 untuk kemudian mendapatkan pendampingan dari para desainer senior. Hari ini sudah terkumpul di kami 189 peserta. Udah dari 189 peserta, kita di juri sudah mulai bekerja untuk melakukan seleksi. Ada terpilih 40 peserta. Dari 40 kita saring kembali menjadi 25 peserta. Jadi hari ini tersaring 25 peserta. Kalau tema yang diambil sendiri apa, Bu? Iya, sebetulnya kalau tema yang kita ambil itu adalah ready to wear. Tapi karena pesertanya ada juga siswa-siswi sekolah menengah kejuruan, SMK, ada juga dari perguruan tinggi, ada juga dari umum. Kita tetap di ready to wear, tapi dengan konsep mereka juga sudah membuat narasi, kita lihat lagi di narasi mereka. Bu, sebenarnya tujuan diadakannya lomba desain ini sendiri apa, Bu? Iya, sebetulnya kami ingin para generasi muda, utamanya calon-calon desainer itu, mereka menjadi semakin percaya diri bahwa mereka lah pengganti desainer-desainer yang sekarang sudah senior. Sehingga kita memotivasi keberanian mereka, memotivasi agar mereka berani untuk aktualisasi diri. Bahwa kami pun mampu, generasi muda pun mampu. Bu, nanti 25 peserta yang masuk final akan dikemanakan ini, Bu? Iya, jadi dari 25 peserta nanti akan kita bagi ke dalam 5, jadi 5 kelompok. Nanti akan kita lakukan kegiatan pendampingan dan juga coaching di 5 orang senior designer.
Sementara dari hasil penilaian tim juri terdapat 189 hasil karya para peserta ini, tim juri kemudian memilih 40 peserta yang lolos babak selanjutnya. Dari 40 peserta tersebut, 5 tim juri kemudian memilih 25 terbaik untuk lolos ke babak grand final. 25 peserta yang terpilih ini nantinya akan mewujudkan hasil karyanya dalam waktu 1 minggu mendatang. Mereka akan didampingi oleh para juri untuk membuat desain sesuai hasil yang dikirimkan. Setelah mewujudkan desain yang telah dilombakan, 25 peserta tersebut juga akan tampil pada Grand Show pada Grand Final yang berlangsung pada tanggal 22 Desember mendatang. Dari total peserta yang mengikuti lomba fashion design ini ada 189 peserta, di mana diikuti oleh para calon desainer ya dari baik dari SMK maupun dari perguruan tinggi dan juga dari peserta umum. Dan dipilih dari 189 itu menjadi 25 yang terpilih sebagai finalis untuk diwujudkan dan akan dilakukan pendampingan. Bu, dari hasil karya yang dikirimkan para peserta sendiri, ada kesulitan Bu dari tim juri sendiri untuk menilai peserta itu sendiri? Hasil karya 189 itu semuanya rata-rata bagus, jadi menggambarkan ikon Kota Malang gitu. Tetapi kita para juri memiliki kriteria. Yang pertama yaitu dari segi teknik, kemudian teknik desain, kemudian konsep desain, kemudian kita mewujudkan nanti untuk perwujudannya seperti apa. Nah itu akan menjadi suatu penilaian. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sebanyak 24 karya seni rupa kaligrafi dipamerkan dalam pameran seni bertajuk Hijrah. Hasil karya 12 perupa Kota Batu di Galeri Raos Kota Batu. Pameran seni rupa ini menampilkan berbagai lukisan kaligrafi yang dituangkan dalam berbagai media. Senin 13 Desember 2021. Setelah sempat vakum selama beberapa tahun, Pugung atau menempuh jalannya Sang Maha Agung, 12 perupa Kota Batu menyelenggarakan pameran mulai tanggal 11 sampai 18 Desember 2021. Kaligrafi dalam peradaban Islam dari dulu sampai sekarang merupakan sebuah seni yang dijunjung tinggi oleh umat Islam. Kaligrafi memiliki nilai religius pada nilai estetika Islam yang mampu menghantarkan seseorang pada nilai spiritual Islam. Beberapa perupa yang berpartisipasi pada pameran ini diantaranya M. Taufik, Imron Fatoni, Cuci Fajarwati, Sugeng Mulyadi, dan beberapa perupa lainnya. Menurut salah seorang perupa yang menyelenggarakan pameran ini menjelaskan, animo warga masyarakat yang datang melihat pameran terlihat antusias dan berharap pameran ini bisa menjadi ajang untuk memberikan motivasi kepada para perupa pada umumnya untuk terus bisa berkarya. Di lokasi puluhan karya yang dipamerkan ini dituangkan dalam berbagai media, oil on canvas, mixed media metal, acrylic on canvas. Banyak pihak berharap ada banyak pameran seni rupa lainnya di Galeri Raos Kota Batu untuk menyemarakan dan membangkitkan semangat kepada para perupa, khususnya para perupa muda untuk mengasah diri dan terus berkarya menghasilkan karya seni. Ini kegiatan rutinan, ya. Karena hampir 8 tahun ini vakum, jadi kelompok hukum mencoba untuk bangkit kembali selama apalagi pandemi ini nggak ada kegiatan pameran. Nah ini mulai saat ini hukum mulai bangkit lah begitu. Berapa karya nih Bapak yang tampilkan nih saat ini? Ada 24 karya yang ditampilkan. Dari berapa perupa ini? 12 perupa. Kota Batu? Iya. Kota Batu ya. Kota Batu semua. Pak, ini karyanya latar belakang ini Pak ya, kelihatan ke apa? Ke corak-corak ini ya. Apa nih Pak? Ini kaligrafi. Ya. Kaligrafi Arab. Nah, jadi ada kaligrafi. Ya. Macam-macam. Kebetulan di sini yang ditampilkan itu kaligrafi Arab. Jadi kesenian yang berasal dari orang Islam. Oh, Islam Pak ya. Ya. Pak, animo warga masyarakat sendiri Pak yang datang gimana animonya? Alhamdulillah, kalau animo masyarakat Batu ini cukup apresiasi. Cuman ini mungkin karena pandemi jadi agak berkurang sedikit lah. Pak, harapan sebagai perupa ke depan seperti apa nih harapannya Pak? Harapannya semoga kaligrafi khususnya di Batu ini mendapat apresiasi yang lebih
terutama dari masyarakat dan pemerintah Kota Jatim khususnya. Iwan Hikmawan melaporkan.